coba untuk dapetin sebanyak-banyaknya 4 menurut gue udah oke ya, karena lu pakai Sage gitu kan. Dan sedangkan Onyx emang kelihatan sedikit berubah karena memang meta kita juga ganti gitu kan. Ada Exerciser yang udah mau pakai Omen dan ya kadang tukar-tukeran juga. Elmimor sama Severin tukar-tukeran, kadang seorang Shiro yang bisa pakai KO, Elmimor yang pakai Sova, dan itu ketukeran nih 3 pemain tapi ya balik lagi tetap support. Ya tentu aja ya, ini adalah patch terbaru di mana Omen sangat superior menurut gua ya. Jadi menurut gua ya di sini peran Astra sudah bisa dibilang hilang lah. Dan karena peran Astra ini hilang artinya menurut gua gak ada lagi satu delay power yang kuat ketika lo melakukan defense sebenarnya. Dan jadi menurut gua di sini KO-nya tetap berfungsi, cuman emang lebih ke arah buat ngusir Killjoy sih. Kalau dulu kan dari impact KO buat ngusir Astra dan juga Killjoy gitu untuk mengurangi delay powernya lah sebenarnya. Dan kita akan mulai Bert dan juga teman-teman masyarakat Indonesia di map pertama pistol orang pertama kali ini, map SN Pick by Action PH. Dan jangan lupa untuk di-share terlebih dahulu karena kita sudah melihat adanya pergerakan yang dilakukan oleh Georgie atau lebih tepatnya Action PH bergerak ke arah mid secara cepat, di mana sudah ada 3 pemain yang mengisi darah mid. Alarm botnya udah berhasil dihancurkan dan bahkan sudah ada satu smoke juga yang menutup satu vision. Tapi masalahnya pintu marketnya udah ditutup dan ini membuat Action PH akan kembali bermain dengan tempo slow. Coba dihancurin pintunya dulu, kasih presence di arah pizza mid market, tapi mereka nggak jadi masuk ke arah mid, melainkan akan mundur menuju ke arah A side. Karena kalau kita lihat udah ada satu pergerakan rotasi yang dilakukan oleh Omen dari arah B lobby ke arah A main. Sementara juga Sage-nya membawa Spike juga akan bergerak ke arah A main. Tinggal menunggu nih. Masalahnya udah ada satu pemain yaitu Monyet yang bermain agresif dengan frenzy-nya akan bertemu dengan satu pemain berhasil didilat oleh Abatman dan terkena paranoia. Acid Slasher masih sempat dapetin satu kill, terkena Recon. Recon-nya kena badan Acid Slasher sehingga akan ada trade kill yang terjadi. Dan Georgie sepertinya sudah mendengar ada satu pergerakan bahkan berhasil melakukan delay terhadap Shiro. Masih ada Severin berhasil dapetin Ari, tapi Georgie berhasil menumbangkan Elmimor, menyisakan Severin seorang diri akan bertemu dengan Georgie. Memang sempat dapetin satu kill, tapi masalahnya adalah Severin harus melawan 2 pemain lagi dari Action PH dan sudah terlihat satu kill berhasil didapatkan. Tapi Eman FPS terlalu sigap untuk bisa mendapatkan kill ke arah Severin dan Pistoron yang begitu ketat menurut gua. Tapi memang trade kill entry-nya tuh dimenangi sama Action PH nih Bert. Ya, it's a nice try dari Severin. Dia posisinya 1 lawan 3. Dia bisa hampir ngebalikin keadaan. Kalau aja memang itu nggak ada trade, gua rasa ada kesempatan untuk seorang Severin. Dan gua rasa ini masih taktik default yang diperlihatkan sama tim APH. Dan ini adalah good start pastinya untuk tim APH, mengingat mereka 4 kali dalam 2 map itu kalah pistol round ya. Dan ya mereka bisa nutup walau tipis-tipis. Dan Onyx mereka sekarang bermodalkan 3 shorty, 1 sheriff di tangan Elmimor. Udah ketahuan. Ya sayangnya terlalu tebel tuh tembok. Nggak bisa ditembusin. Tapi kena sedikit kayaknya tuh ke arah Sirodetnya dari wallbangnya Elmimor yang dari arah lane. Tapi masalahnya adalah masih ada delay yang dilakukan dengan adanya dark cover atau smoke dari dari Acid Slasher, dimana akan bermain dengan shorty secara dekat. Dapetin satu kill Elmimor bersama dengan Shiro. Ada terakhir dari Georgie, tapi masalahnya 3 lawan 3, apakah akan ada di cover senjata dan di arah backside pun masih ada Acid Slasher sebenarnya yang menunggu, tapi cuma bisa ngeding doang. Gak bisa dapetin kill dari Acid Slasher dan Batman yang berhasil mendapatkan 2 kill tersebut. Dan Georgie akan langsung swing ke arah Severin. Dan ya SOP Rane berhasil didapatkan oleh Action PH, tapi memang terlihat sedikit mengerikan. Seandainya Batman tadi berhasil ditumbangkan, itu bakal beda cerita. Karena ternyata gue lihat tadi di backside-nya ada 2 pemain, ada Monyet juga di arah backside B. Ya, good try, good stack gamble. Kayak sayangnya ini dari Onyx ya, Monyet kayak udah dikasih tugas Cahya lu lihat kiri dan Takel lu lihat kanan, tapi ya masalahnya nggak ada satu impactful kill dari NC Slasher atau informasi yang cepet banget untuk seorang Cahya ngebanting. Ya, iya itu good try sih, stack gamble-nya udah bener, tapi mereka nggak bisa deliver. Masuk ke round ketiga, senjata udah lebih bagus. Sedangkan ada lockdown di awal-awal dan kelihatan mereka akan execute masuk secara cepat. Shock Dark line up-nya satu kali lagi. Wow. Oke, berhasil dihancurkan.
dari lockdown tersebut dan terkena flash oleh Severin. Terbutakan di sana, pintunya coba ditutup terlebih dahulu, tapi di arah stairs masih ada satu pemain yaitu Elmimor yang coba bertahan dengan Guardian yang berhasil menumpahkan satu pemain bersama dengan Shiro juga. Shock Dart datang memang, tapi Eman FPS sudah berhasil masuk ke arah lane, tapi Severin begitu kuat, terlalu chaos, terlalu rusuh di arah bisanya. Nggak bisa Severin harus tumbang, wall dibangun, naik ke atas wall, tapi ini nggak bisa dapetin satu kill lagi dan masih ada satu pemain yang coba untuk melakukan dash yaitu Monyet ke arah lane. Dan di sini coba bertahan dari Aryu seorang diri, tapi tentu saja tidak semudah itu karena NC Slasher sudah berhasil dapetin kill tersebut dan menjadi memang sudah seharusnya dimenangkan oleh Onyx G. Iya, walaupun kelihatannya seharusnya, tapi happy to be Onyx. Mereka bisa dodge, punya lockdown, mereka dapetin entry, walaupun off guard. Ini Guardian Supremacy sebenarnya udah bagus banget. Apa yang dipertunjukkan oleh FPH, beberapa pemain dari tim Onyx, kalau mereka nggak dapetin kill, itu bakal chaos banget. Mereka udah kepisah satu persatu, kena flash juga. Elmimor dipaksa untuk mundur. Pemain dari arah locknya itu udah ya sendirian. Kalau dia ada satu player lagi tambahan firepower, gue rasa itu bakal untungin EPH. Tapi beruntungnya Onyx dapetin entry demi entry-nya dan memaksa tim EPH nggak maksimal dari lockdown yang mereka buka. Ya, dan sekarang untuk terlihat pergerakan default lagi yang memang udah dilakukan oleh Asian PH dari arah dari pas Pistoron, dimana mereka selalu bermain default ke arah mid dan flash coba dikeluarkan oleh Severin, tapi tidak connect ke arah siapapun dan diusir lagi. Ini adalah start default yang sama. Kalau lihat omennya selalu ada di B-lobby gitu kan, 3 pemain di arah mid, 1 di arah A-main, selalu dijaga. Dan sebenarnya Monyet udah bermain dengan sangat agresif dibanding Pistoron. Jadi kayak ini bisa banget untuk dipotong harusnya oleh Monyet kalau seandainya teman-teman dari Asian PH akan gerak ke arah A-side lagi. Dan Abatman yang menjadi apa ya, pemain yang penting banget. Dia harus bisa menangin entry-nya, harus bisa menangin duelnya. Memang di situ udah ada Eman FPS. Memang masalahnya apakah bisa di-trade dengan baik. Ini angle-nya udah enak banget menurut gua untuk Onyx Monyet, dan bener aja Abatman berhasil ditumbangkan begitu saja secara cepat, tidak adanya refrag atau trade kill dari Action PH yang membuat Action PH harus mundur lagi. Dia udah gak bisa mainin defaultnya seperti Pistoron. Dia akan langsung melakukan rotasi ke arah B-side yang udah ditunggu oleh Shiro dan juga Elmimor. Dan ini menurut gua sedikit sulit, dimana saudara Shock Dart yang dikeluarkan 2 kali tapi connect doang sedikit dan akan bermain di arah center Elmimor. Waktu nggak banyak, 10 detik lagi waktu tersisa. Sudah ada 0 yang dinyalakan, coba di wallbang, beradu wallbang dari backside, tapi masih ada Georgie bersama dengan Eman FPS, tapi waktunya nggak ada, nggak bisa melakukan planting dan akan memilih save dari Action PH. Dan ini akan menjadi round tambahan untuk Onyx G menjadi 2 sama bahkan Monyet bisa mendapatkan 1 kill lagi ke arah Shiro Detio. I never imagine gimana Onyx bisa menang hal tersebut. Tapi konklusinya mereka pasti happy banget. Mereka hanya punya beberapa senjata yang kuat. Mereka main dengan 2 Spectre dan mereka bisa menang. Iya. Good banget untuk tim Onyx. Gue rasa ini EPH mereka harus hati-hati. Tapi ya bener yang lu bilang, harus saving. Kalau mereka tadi maksa dan kehilangan banyak player, mereka reset, hard reset, loss bonus, duitnya mereka bakal hilang dan mereka harus bermain dengan beberapa pistol doang gitu kan. Dan masalahnya sekarang udah nggak, wah ini udah start yang berbeda sih. Approach yang berbeda dilakukan oleh Champions dan udah kelihatan juga Shock Dart-nya langsung keluar mengusir paling nggak 3 pemain di sana. Dan Riconnya udah berhasil dihancurkan juga. Sementara ini Blastormnya coba belum dikeluarkan karena dia menggunakan klasik untuk menghancurkan dari klasiknya. No, careful with the Shock Dart. Updraft naik, nggak kelihatan, tapi menurut gua updraft di atas box itu terlalu beresiko karena terlalu tinggi. Mentok, dan itu yang terjadi, berhasil dipunish oleh Elmimor. Oldron melihat 1 pemain sudah kena tag juga, tapi ada 1 pemain di dekat bibir entrance B-main-nya dan Elmimor berhasil di-delete. Sudah ada 0 point juga yang keluar, tidak ada utility yang bisa dikeluarkan lagi, mengamankan sebuah ultimator untuk melakukan resurrection ke arah Georgie. Dan iya, inilah resurrection-nya menjadi 5 lawan 4 karena Elmimor berhasil di-delete sebelumnya. Tapi ini situasinya mulai sedikit sulit menurut gue untuk Action PH karena waktu terus berdetik. No, Monyet terkena ding, ada Nano Swarm, sudah diaktifkan Nano Swarm tersebut. Nano Swarm kedua juga udah dilempar, tapi masih ada Slasher yang akan menjadi first contact untuk Onyx, tapi dia gagal dan harus tumbang bersama dengan Shiro Detio yang mendapatkan Monyet. Oke, ini berbalik keadaan menjadi 2 melawan 5, tapi bermain agresif dari Severin, tapi masalah Shiro juga harus tumbang. Severin bermain di balik generator dan berhasil ditumbangkan di tangan Eman FPS menjadi 3-2. Sedikit terlalu agresif dan sayangnya AC Slasher
nggak memenangkan duel pertamanya melawan A Batman nih. Iya, clean banget ya. Apalagi mereka udah kehilangan. Elmimor udah bagus banget setup dan juga apa ya, awareness-nya akan Bloodstorm yang dibuka plus updraft, tapi dia kecolong dan 5 lawan 4. Walaupun FPH ya seperti lu bilang tadi, patternnya ganti, mereka nggak hancurin alarm bot, mereka nggak bikin presence di mid, tapi lagi-lagi aim-nya nyala. Dan menurut gue satu poin pentingnya adalah monyet di di ding. Ya mereka kayak oh nyantai aja ini, keluarin juga dan sebuah nano udah ke expect juga dan kalah juga seorang intercessor yang ngejagain, nge-support, dan itu udah dead end banget untuk tim Onyx. Sekarang mereka harus bermain dengan beberapa senjata yang kurang meyakinkan, hanya ada 2 Vandal dari Monyet dan juga Zero. Kalau lagi-lagi mereka bisa menang seperti di round ke 4 tadi, gue rasa ini bakal kebalik lagi. Ekonominya masih bisa nge-swing balik lagi. Tapi tentu saja ini bukan hal sulit dan sekali lagi approach yang berbeda dilakukan. Dimana sekarang defaultnya Omennya yang berada di arah A side gitu. Dari si Aryu-nya ini yang berada di arah A side, tapi akan coba pick kontak dengan turret, tapi terlalu ramai dari arah mid, dan midnya coba diinvasi lagi. Alarm botnya sudah ketrigger, udah berhasil hancurkan juga. Pizzanya nggak dicek, tapi pintu market udah berhasil dihancurkan. Ada satu pemain dari Elmimor yang berjaga dekat tapi berhasil ditumbangkan dengan si Rodetio. Akan menjadi free B-side harusnya bagi XNPH. Dash masuk, tapi Severin menumbangkan si Rodetio terlebih dahulu. Masih bermain di arah market yang belum terlihat, dan di sini bahkan Zero mendapatkan kill karena Georgie. Mana teman-temannya dari XNPH? Tidak ada threat kill yang terjadi secara cepat barusan, sehingga pemain-pemain dari Onyx G bisa bermain bebas dan bermain gunting-guntingan kali ini dari arah Stars dan juga dari arah backside. Dia harus tumbang sekali lagi. Batman menjadi satu pemain yang step up, membuat menjadi 2 melawan 1. Severin akan melempar sebuah zero pointnya. Kontak dengan 2 pemain udah ketahuan 2 pemain ada di mana saja. Masalahnya darahnya cukup low. Dia reload tapi tukar senjata lagi, reload lagi darah karena pelurunya cuma 8. 30 HP. Severin, what you gonna do, di mana udah ada turret, coba dihancurin di wallbang dulu turretnya, tapi nggak berhasil connect. Bermain di balik smoke dan sudah terlihat poncong senjatanya, tapi kelihatannya oleh Batman, bukan oleh Aryu, dan menjadi round lagi untuk Action PH 4-2, Bang. Wah, ini mengerikan ya. Kalau ngomong winning condition tadi, kita ngomong Georgie, kita ngomong Zero, ternyata Batman mendadak saja nyala banget di awal-awal. Kelihatan bagus banget untuk tim Onyx. Mereka bisa nge-recovery keadaan. Walaupun kelihatannya pitch movement dari tim FPH itu bagus, tapi ada sedikit recovery. Seperti Severin datang dari belakang, Zero juga datang, tapi lagi-lagi Batman ternyata langsung men-shutdown setiap player dari Onyx dan membuat situasi jadi 1 lawan 2. Itu berat banget pastinya untuk seorang Severin. Dan kali ini mereka dari tim Onyx nggak scrappy buy, ini full buy. Ini adalah round yang penting di round ke-7. Walaupun ini masih map pilihan dari tim FPH, namun ya seperti yang kita bilang ini masih 50-50. Bisa aja nge-swing dengan begitu sangat cepat. Masalahnya FPH mereka dapat momen banget sih untuk sementara. Mereka benar-benar ngacauin rotasi, manipulasinya bagus juga. Mereka juga banyak banget dapat entry demi entry-nya di setiap round-nya. Ya, ini menurut gua Action PH nih banyak banget strat default sih, Bert. Kayak ini udah dari 6 round ini gue kayak bisa melihat 4 strat yang dilakukan oleh PH, di mana sekarang JT tadi ini tinggal sendirian ke arah lobby gitu kan. Tapi Lockdown sudah keluar, miss the shot dari Old Drone, tapi udah ada Hunter's Fury juga untuk mengusir, ditutup smoke. Dan Lockdown sudah berhasil dihancurkan lagi dan masih bermain dengan operator, dan sudah terlihat satu pemain masih miss the shot juga dari Monyet. Coba untuk melakukan repick atau tidak di balik smoke. Ada seorang pin dilempar, tapi di sini Asis masih bisa bertahan dan masih ada bantuan dari Severin juga. Asis mendapatkan triple kill, ditahan pergerakannya, tapi Georgie mendapatkan 1 kill karena memang ada bush wall yang dilakukan di arah Amen, tapi dia tersisa seorang diri yang harus melawan 3 pemain sekaligus. Dan lu lihat, gak ada yang mau ngepick dari pemain Onyx G, semuanya off angle karena spike-nya drop. Gak mungkin bisa di-recover sama Georgie seorang diri yang berada di Amen. Georgie di sini cuma ingin mencari kill kalau ada pemain Onyx G yang bandel untuk membuka badannya. Iya, this is safe. Apalagi dia pegang operator, nggak mungkin untuk lawan, nggak ada waktu, spike-nya drop. Ini bagus pastinya untuk tim Onyx. Nyaman banget, sedikit patternnya diganti yang lu bilang tadi, tapi mereka nggak dapat entry-nya. Kacau balau, weh. Dan Onyx, mereka udah berapa, lihat loh, dilihat di minimap. Udah 3 player ready, setup gunting-guntingan. Mereka udah switch and bait, dan gua rasa udah susah banget. Apalagi udah ketahuan smoke-nya dibuka,
dibuka lockdown langsung di counter, dan mereka nyaman. Ini aja nggak di smoke, jadi gampang banget untuk nge-crossfire. Dan tactical timeout di call oleh Onyx. Mereka ini, gue punya ekspektasi akan melakukan sesuatu, tapi kalau ngelihat dari pattern pergerakan beberapa playernya masih sama sih. Belum ada perubahan yang signifikan dari segi pergerakannya nih. Ya mungkin kayak mereka akan coba lebih menebak dari strategi vote yang akan dimainkan oleh Asian PH nih, yang dimana sekarang Omennya masih kembali ke round-round sebelumnya, dimana Omennya ditaruh di arah A main, para bermain di arah mid dan juga below B, dan drone-nya nggak ngecek ada apapun, cuma ngecek ada satu turret doang di sana, tapi wallbang coba dilakukan dari arah defender spawn. Ada old drone juga yang datang, mungkin saja Georgie bisa kena tag, tapi yang kena tag bukan Georgie rupanya. Tapi ada informasi yang masuk kalau Georgie ini juga ada di arah mid pizza, dan lo lihat tuh 3 pemain bermain retake sepertinya, nggak mau terlalu kontesin di arah side. Semuanya main di belakang, semuanya nunggu pemain-pemain Action PH yang masuk ke area mereka masing-masing. Semuanya off angle, nggak ada yang mau terlalu agresif pick dari Onyx G dan Severin. Coba bantuan si Slasher untuk taking control di arah garden ya, dan bahkan Monyet juga udah ngepikin di area main, gak ada siapapun, dan ini harusnya eksekusinya akan ke arah B karena udah ada setup smoke yang dilakukan oleh Aryu. Cuma spike-nya nih di arah market. Nano Swarm-nya udah dilempar ya oleh Abatman untuk mengusir di arah stairs, tapi dibales sama Elmimor. 2 Nano Swarm sudah keluar, ada wall yang dibangun, dan Paranoia ready coba dilempar ke arah backside, tapi memang tidak ada siapapun bermain 5 man retake dari Onyx G. Dan Severin tahu ini ada orang di mid. Ini di mid tuh ada orang yang dia aware banget, akan coba untuk maju pelan. Terlihat sudah badannya, dan Severin harus tumbang. Akan ada orang kedua yang datang dari NC Slasher bersama dengan Shiro yang memang sudah begitu dekat sebenarnya, dan terkena timing. Paranoia datang, satu kill didapatkan oleh Shiro, langsung lockdown dilakukan dan dibalas dengan adanya Hunter's Fury untuk menghancurkan lockdown milik Elmimor. Tapi Elmimor sempat dapetin satu kill ke arah Aryu, dan masih ada Eman FPS. Coba dihancurin dulu pintunya, dan di B-man masih ada Abatman yang lagi begitu tajam. Coba untuk melakukan holding. Alarm keluar, tapi NC Slasher gak kalah tajam mendapatkan Abatman shocker keluar ke arah lane. 2 melawan 2 sekarang. NC Slasher mendapatkan satu kill lagi ke arah Shiro Detio. Bersama dengan Shiro juga mendapatkan Eman FPS. Dan spike-nya apakah sempat di-defuse? Sepertinya sempat di-defuse. 0,04 detik. 4-4-4. Wow, gila, itu kelihatan hampir mustahil untuk tim Onyx. Menurut gua mereka kayak ambil tactical pause. Mereka emang kelihatan mempertunjukkan sesuatu. D-nya emang mau dikasih retake karena mereka punya lockdown. Tapi mereka nggak sadar kalau ada sendiri di sisi tim APH. Dan in the end, sebenarnya itu udah bagus banget dari tim APH. Mereka bisa nge-cut, mereka dapetin 2 kill di retake position, di post plan mereka nahan. Gila men, 2 player dari tim Onyx bener-bener cepet banget. Mereka tahu waktunya tipis dan menang semua fight-nya. Gua nggak tahu itu kalau APH udah nahan 1-2 detik kayaknya udah nggak ada waktu. Dan itu pasti udah nail baiting banget. Lu pasti devastating banget kalah di round kayak gitu untuk APH. 0,04 loh itu loh. Gila. Itu ya gue setuju, itu devastating banget sih untuk Asian PH. Tapi let's see eksekusi seperti apa yang dilakukan oleh Action PH. Mereka menghilangkan presence, mereka nggak terlalu agresif, mereka benar-benar nggak mau memberikan presence dimanapun. Mereka semuanya hold di arah B-man karena emang di arah B-side-nya tuh nggak ada yang mencari informasi, tapi rupanya eksekusi cepat karena dia tahu nggak ada yang coba untuk ngecek-ngecek arah B-man. Ya artinya paling nggak di sini cuma ada 1 orang doang di arah B-side-nya, dan oke, Elmimor berhasil tumbangkan secara cepat, dan Severin nice flash, nice timing, bisa dapetin 1 kill bersama dengan Shiro. Flash kedua sudah dilempar, dan di arah B-man masih ada 1 pemain di 0 poinnya. Ketahuan ada Omen di sana, ada Aryu di sana. Spike sudah kepasang, tapi Severin mendapatkan 1 kill lagi. Begitu juga dengan Eman FPS yang dikasih masih ada Monyet bersama dengan Shiro. Severin individually step up di round ke-9 kita di arah B-side. Single handedly, nggak perlu temen dia untuk mengacaukan area B-side-nya. Again, APH udah dapetin 1 agent yang enak banget kalau di shutdown, yaitu seorang Elmimor. Udah nggak ada utility yang bisa digunakan. Severin nyelonong, nggak permisi, dapetin 1 kill, dapet timing, keluarin surprise ke arah main, dijagain, disupport temennya, dia nge-swing di timing yang pas, dia kalahin juga seorang set dari Eman. What? Gila, IGL ini benar-benar stepping up dan juga benar-benar set a good example. Kalau IGL bukan hanya nge-call, tapi dia bisa stepping up, kasih impactful kill. Wow.
Wah, ini gila sih, benar-benar single handedly barusan tuh ya dari Severin benar-benar bisa meratakan sendirian. Itu definisi sendirian sih menurut gua. Bahkan kalau tadi si Georgie itu nggak di-kill sama Shiro, kalau gua nggak salah itu sebenarnya udah bisa di-kill pakai klasiknya Severin karena darahnya udah low banget. Tapi nice one way smoke dari si Slasher, tapi paranoia keluar. Oh, Dash cepet, right clicknya miss, dan itu dia. Saya sekali dari Georgie. Blastormnya miss, dia dapetin kill. Bahkan si Slasher mendapatkan si Rodetio bersama dengan Monyet juga mendapatkan Aryu. Oh my god, paranoia keluar. Dua pemain tersisa sudah kedetek di mana saja dua pemain itu berada, dan atas Shiro penang langsung masuk ke swing. Shiro memang down, tapi masih ada Severin yang menjadi backup. Bermain dengan Sheriff dari Batman, tapi udah ada Severin akan langsung nge-swing dan mendapatkan lagi triple kill untuk Severin. Sayangnya memang sekali lagi Georgie Blastorm right clicknya tuh miss nih. Again, kontrasnya kelihatan ya dari tim Onyx. Mereka tuh semua playernya siapapun bisa stepping up. Severin lagi-lagi, mungkin ini adalah salah satu stepping up yang kuat banget. Menurut gua kalau dia tadi tumbang, itu skenario pasti beda. Player-player dari tim FPS nggak mau greedy, pasti nahan dulu aja guys. Ini ada fragment. Dan menurut gue space yang dibentuk sama Georgie udah bagus banget. Dia udah ngerit. Oh, ini ada one way, kita ajar desa ya. Tapi sayangnya hanya belum menggunakan klasik. Dan operator di tangan Monyet berhasil menemukan satu kill. Kali ini kelihatan bagus banget. Onyx 3 round, 2-3 round. 2 round kalau nggak salah gue hitung. Mereka menang entry terus menerus. Dan ini adalah salah satu bad sign banget untuk tim FPH. Karena lu udah 6-4 gitu kan, kayak 2 round lagi untuk masuk ke second half, untuk kehilangan satu pemain di round ke-11. Gak ada resurrection dari E-Man FPS. Dan ya ini udah sulit bener, bad sign banget menurut gua. Ada lockdown, tapi apakah lockdown itu bisa dihancurkan? No, Shiro nggak punya Hunter's Fury, yang artinya pemain-pemain Onyx akan mundur sejauh mungkin terlebih dahulu. Tapi paranoia yang begitu baik, gak cuma masuk, lockdown berhasil dihancurkan dengan adanya line up fragment dari Severin. Lockdown tersebut hancur dan Severin tumbang. Nah, itu masih ada efek dari nul comment. Apakah bisa di revive? Tapi Batman masih bisa dapetin satu kill. Monyet juga harus tumbang. Rupanya sekarang menjadi 2 melawan 3 melawan 4. Tapi yang memang tumbang menjadi 1 melawan 4 karena Severin rupanya masih belum di revive. Dan itu dia, Action PH somehow bisa mengembalikan keadaan menjadi 6-5 dari posisi 5 melawan 4. Ya, clean banget ya. Walaupun mungkin ada counter, walaupun udah kebaca semua tuh demi apa ya? Karena entry yang dikeluarin sama APS. Kalau nggak dapetin entry, nggak mungkin skenario ya kayak gitu. Itu paranoia dari seorang NC Sensor udah bagus banget ke delaynya. Bahkan ya tadi lu bilang, fragmentnya walaupun ngancurin lockdown tapi sedikit telat juga sih by the way. Komennya dibuka, semua jadi orang biasa ya, nggak punya utility. Again, APH menang entry-nya semua, menang semua duelnya, dan ya itu udah ente banget untuk tim Onyx pastinya. Dan ternyata sekarang akan execute masuk ke arah B dengan begitu sangat cepat, gak ada pattern babi bu, dan 2 player akan menahan. Nice nano untuk menahan, fragment pun digunakan untuk mendelay. Dan Batman, apakah dia bisa stepping up? Enemy mau dapetin 2 kill, tapi ada trade cepat dari APH dan Batman sekali lagi stepping up. Mendadak saja jadi 3 lawan 2 dan Spike akan di-planting. Batman sekali lagi menunjukkan betapa tajamnya dia di map ini, Bert. Gila, itu Elmimor menurut gue udah nice one banget holdingnya, dapetin 2 kill. Tapi Batman melakukan trap yang sangat gila. Tapi si Slasher bersama dengan Monyet, tapi ya ini operator bukan senjata terbaik untuk melakukan retake, apalagi kalah jumlah pemain. Oh, ketahuan kayaknya. Apakah akan coba di wallbang terlebih dahulu? Ada alarm yang connect tapi miss the shot. Cuma ketek sedikit saja sepertinya barusan oleh Onyx. Monyet bermain di balik Cloudburst. Ini akan coba dihimpit, akan coba dikunci pemain-pemain dari Action PS sampai si Sensor mendapatkan 2 kill. Apakah bisa ada yang ketiga? Defuse coba dilakukan, coba di backup, tapi sayangnya gagal. Nice try dari Onyx menjadi 6 sama sekarang. Tapi rupanya Sorosal kita berakhir imbang, di mana menjadi 6 sama skor sementara. Kita masuk ke pistol round kedua, di mana Onyx akan memainkan di attacker side-nya nih, Bor. Iya, emang sulitnya itu berhadapan dengan Sense yang buka barrier off di arah defender side. Celahnya terlalu tipis. Emang ada usaha satu player dari tim Onyx yang mau nge-backup,
Elmimor udah do the best, dapetin 2 kill tapi terlalu banyak player APH yang ngehimpit, yang nge-pinch, dan pada akhirnya 3 lawan 2 waktunya udah nggak banyak. Dan seperti yang lo bilang juga, operator not a best weapon untuk melakukan retake. Kalau aja itu mungkin seorang monyet langsung dapat instan 1 kill jadi 2 lawan 2 mungkin lebih mudah, tapi kasusnya hanya nge-tag dan in the end terlalu banyak waktu ini keluarin. Dan 6 sama ini masih kelihatan bagus menurut gua untuk kedua tim, apalagi ya kita tahu sendiri ini tim APH tuh lemah banget pistolnya. Tapi by the way mereka menang di first half barusan. Apapun masih bisa terjadi, walaupun tadi Severin bisa dapetin 3 kill. Ini masih ada kesempatan pastinya untuk kedua tim. Masih 50-50, skor masih tipis-tipis. Essen kayak ya map yang masih nggak tahu defense, nggak tahu attack. Jadi lagi-lagi ini semua kayak tergantung duel dan entry di awal-awal dan bagaimana mereka bisa closing. Karena dari Onyx juga nggak banyak kayak ada kejadian-kejadian yang memukau bisa ngebalikin recovery. Kayaknya sih ada 2 kali, tapi nggak mungkin setiap kali lu bisa recovery. Dan menurut gua itu semua berkat dari entry-entry-nya juga. Ya ini dimana menurut gua dari first half yang berlangsung kayak Action PH bisa recovery lah, dimana Onyx G yang sempat ngebalasin pergerakan demi pergerakan yang dilakukan oleh Action PH di beberapa round, misalnya 4 round beruntun dimenangkan oleh Onyx G gitu kan, 7, 8, 9, 10. Tapi 11-12 nya dari Action PH mereka bisa membalikan keadaan yang tidak menguntungkan untuk mereka gitu kan. Dan sekarang kita akan lihat, menurut gua sekarang ada pistol round yang paling penting sih Bert, karena kita udah masuk ke maksudnya first half lu menang pistol segala macam tapi finishnya di 6 sama, artinya imbang lagi. Dan ini adalah pistol round kedua, ini yang benar-benar paling menentukan sih apakah Onyx G atau Action PH yang akan mengamankan kendali, mengambil kendali terlebih dahulu. Tapi seperti akan ada pergerakan agresif yang dilakukan, tapi ada recon agresif juga yang dilakukan oleh Shiro, tapi gak akan ada eksekusi lanjut dari Onyx G maupun Action PH. Pintunya sudah dihancurkan, sudah ada barrier orb juga yang dipasang di arah MN. Drone cuma mengetahui adanya 2 pemain yang ada di arah A-side, B-side yang coba di-approach. Ini sebenarnya kurang lebih nggak beda jauh sama approach yang dilakukan oleh Action PH. Cuma bedanya ini cuma ada 2 pemain doang yang di arah mid. Tapi bisa dari zero point, kena ke Killjoy, artinya utility-nya mati. Waktunya nggak banyak, udah masuk ke dalam, dihancurin dulu mainan-mainannya. Alarmotnya dihancurin, masih ada Nano Sword, tapi masih ada 1 kill dari Abad. Mas sekalian lagi di arah backside, 1 lawan 2. Abad, apakah dia bisa dapetin 1 kill lagi? Nggak, cuma bisa ngeding doang sepertinya. Dan udah ada Shiro datang coba untuk melakukan pemotongan dari arah mid, mendapatkan Aryu. Memang masih ada Eman FPS, spike-nya terpasang. Georgie bisa dapetin 1 kill menjadi 2 melawan 2. Shiro-nya nggak bisa ngebantu. Ini hitungannya 1 lawan 2, tapi Severin bisa dapetin 1 kill. Jadi 2v1 situation. Ada recon bantuan datang dari Shiro. Udah ketahuan ini nggak defuse. Coba di bait. Jaral ini coba dikejar. Shiro coba bertahan dan harus tumbang juga. 52 HP tersisa. 1v1 situation. Severin, apakah dia bisa melakukan kali ini? Coba di tapping, ketahuan lagi, di tapping lagi. Ini ketahuan lagi, fake-nya dimainin sama Severin, dan kali ini barulah dia defuse beneran. Dia Severin, permainan intip manja membuat Onyx G bisa nge-secret pistol round kedua. Itu diintip gitu kan, dimainin terus. Ketika ya dia defuse beneran, ya udah tinggal gua pick aja kata Severin gitu kan. Gila, males banget. Padahal bahaya banget tuh sebenarnya tadi 2 lawan 1 loh itu Bert. Iya, dan Georgie ini menurut gua pergerakannya udah tahu juga. Ini Shiro low HP, dia tahu juga ngedenger kalau Shiro emang dari B-man. Severin males banget lawan dia. Digede-gede katanya nih bete nih. Waktu gua juga dikit nih untuk nge-spike Neves. Wow, again 2 kali berturut-turut seorang IGL stepping up. Bukan hanya closing, dia buying time. Dia bener-bener dapetin round yang kita tahu pistol itu sangat berharga untuk dapetin straight dan juga momentum. Ya bagus banget pastinya untuk tim Onyx untuk mengawali di second half. Dan Shiro dipaksa untuk mundur, jadi nggak ada sebuah shorty yang bisa dimainin di jarak dekat. Dan flashnya connect, tapi ternyata Monyet akan commit kelihatan dari tim Onyx. Mereka akan masuk ke arah side B. Ada trade dari seorang Severin dan Monyet. Apakah dia ngecek? Ya, easy kill. 4 lawan 3. Dan ya ini gue rasa udah no way dari tim APH bisa melakukan magic. Ya oke, mereka dapetin 2 kill, mungkin cukup happy ya. Oh, nggak kepasang, spike-nya nggak ke plan ya, jadi nggak ada 300 credits tambahan ataupun ultimate torp tadi dari Shiro. Tapi 86, maksud gua ya mereka cuma kehilangan 1 pemain, dan ini masih bisa untuk melakukan bonus round yang cukup kuat sebenarnya. Bisa.
dua pemain deh tadi ternyata yang tumbang ya dari Onyx G. Jadi mereka masih bisa memainkan bonusuran cukup kuat tuh kan, masih bisa 4 Spectre 1 Sheriff. Meskipun memang like armor tapi itu nggak masalah. Ini chance untuk bonusurannya masih bisa banget dari Onyx G. Dan mereka memilih untuk melakukan full stack dari arah B. Ya tapi dengan approach yang sama gitu kan, bermain di split up mid dan juga B main, dan udah kelihatan satu pemain di run and gun nge-tag hingga 32 HP. Tapi ShiroDetio somehow masih bisa dapetin satu kill tersebut. Sudah ada dash yang masuk tapi nggak ada yang ngecek ke arah Abatman. ShiroDetio juga masih bisa bertahan tapi rupanya berhasil di kill juga sekarang, dan masih bantu dari Georgie menjadi 1 melawan 3. Elmimor seorang diri melempar nanosword sudah terlihat tapi dia gagal mendapatkan Aryu dan menjadi satu round yang cukup cepat di round ke-15 kita, di mana Action PS yang berhasil mendapatkan angka tersebut menjadi 87, dan ini baru akan masuk ke round yang sesungguhnya di mana kedua tim akan melakukan full buy round. Wah, ini penting banget ya satu kill. Abatman ini gua rasa dia benar-benar disiplin, dia benar-benar kacangin si monyet. Sebenarnya tuh gue lihat monyet tuh ngelihat ke arah defender, mestinya kelihatan, tapi sepersekian detik itu lu nggak mungkin kasih tahu dan infoin kalau ada satu player di arah stair. Dan ya itu menurut gua kalau satu kill dari awal si run and gun Severin dapat aja tuh udah nggak mungkin posisinya di sana. Jadi entry itu detail kecil aja penting banget. Ya bener, sekarang kita masuk ke run and gun gitu. Gun round pertama untuk tim Onyx. Ini adalah salah satu hal yang paling penting di awal-awal karena ini akan menjadi ekonomi battle dari kedua tim. Ya ini benar sih, ini akan jadi ekonomi battle. Siapapun yang kalah di sini harus eco di next round. Jadi kita lihat eksekusi seperti apa dari Onyx G. Mereka memang full stack 5 pemain di area B-main, tapi mereka nggak terlalu bermain cepat banget. Oke, gua tarik lagi kata-kata gua karena 0, sudah diaktifkan, sudah ada dash lagi yang masuk, dan kelihatan juga posisi dari siapa itu, ShiroDetio, tapi dia masih bisa bertahan dapetin 2 kill. Tapi apakah Severin masih bisa dihidupkan kembali? Bermain di balik smoke, coba di spray down, memang bisa dihidupkan kembali, tapi Severin kembali down, tapi Shiro dan juga Monyet masing-masing dapetin 1 kill, menjadi 2 melawan 2. Tapi ingat, spike belum terpasang. Rico-nya sudah dihancurkan, tapi Shiro sepertinya menjaga angle yang salah karena di arah lane-nya ada satu pemain barusan. Tapi coba untuk dimajuin terlebih dahulu si Slasher tumbang, masih ada Shiro dapetin track kill-nya. 1v1 situation, Shrouded Step bermain langling-langling. Shiro berhasil memenangkan duel yang menurut itu sedikit trik yang dilakukan oleh Shiro barusan. Tapi memang sayangnya crosshair placement dari Aryu nggak ke kepala dari Shiro yang lebih sigap untuk dapetin headshot terlebih dahulu, dan artinya Action PH yang harus eco di round ini. Ini harusnya dari Shiro karena dia nggak ready untuk ngecek di mana posisi Aryu berada kan. Lihat tuh, bantingannya Aryu nggak kena ke kepalanya Shiro. Jadi udah ente. Lihat kontras dari tim Onyx. 2 pemain winning condition mereka nggak lagi on point, tapi 3 player lainnya. Sekarang FPH bermain dengan pistol, at least Georgie dapetin 1 kill. Tapi jagoan neonnya udah ditumbangin nih seorang Georgie. Ya walaupun ini masih eco juga, Onyx pastinya mereka nggak bisa takabur. Mereka bermain dengan sangat-sangat pelan, lambat terlebih dahulu, tidak menginginkan sesuatu hal yang menakutkan dari Thrifty. Tim FPH bermodalkan 4 sheriff. Onyx yang tadi gue bilang, semua stepping up, 3 player lebih tepatnya. NC Slasher Shiro yang kita tahu juga jadi salah satu point guard, selalu bisa di momen tersebut clutch dan menangin 1 versus 1. Di Indonesia, di region kita juga gitu. Dan dia bisa ngebuktiin bukan hanya kuat di region, di Apex barusan triple kill itu penting banget. Dan pelan-pelan kali ini dari tim Onyx, mereka sepertinya hanya memberikan presensi dan juga persepsi kalau main lambat, dan stack gamble-nya salah dari tim EPS. Ini pasti kelihatan bagus banget untuk tim Onyx. Ya, dimana saudara setup dilakukan dari Severin masuk Ucil Frankie remake, akan coba langsung masuk ke dalam, berhasil ditumbangkan dari Aryu di tangan NC Slasher. Sudah ditutup pintu A-short-nya, planting juga sudah dilakukan, dan ada satu pemain dari Heaven di balik smoke coba untuk swing keluar, tapi sudah terlihat, tapi sempat dapat satu tidak. Severin sekali lagi, dia selalu bisa nge-trade secara cepat, triple kill didapatkan, dan Severin bisa banget untuk ke-pick lagi, terkena flash juga. Severin cuma perlu 3 ultimate ops lagi untuk bisa punya 0 comment kembali, dan sudah melakukan all drone, ke-tag dari NC Slasher, tapi coba untuk maju, coba di-wall, didapatkan oleh ShiroDetio. 2 melawan 1, tapi Shiro darahnya begitu low, tapi Severin sekali lagi once again mendapatkan kill lagi, kuat kill didapatkan, dan Severin cuma perlu 2 ultimate orb
untuk bisa punya 0 komen lagi untuk bisa mereka mainkan di round ke-18 ini, Bang. Iya, mungkin kalau niat ambil orb kiri kanan ya B samaan, Iya. langsung bukan dulu komen. Apalagi 4 ultimate dari tim FPH tuh ready. Ini adalah kesempatan terbaik. Kalau mereka tim Onyx bisa ngedodge 4 ultimate ini dan memenangkan satu round ini, gua rasa kita akan masuk ke map kedua, Onyx yang bakal menang. Karena lagi-lagi ekonomi battle adalah salah satu paling penting untuk FPH. Mereka investment dari seorang Georgie dengan operatornya. Dan kalau mereka bisa ngedodge yang tadi gue bilang, operator 4 ultimate, ini winning condition banget untuk tim Onyx. Dan Onyx, kelihatan mereka main pelan, waiting game, bener-bener sabar. Adu kesabaran, mungkin cari tahu terlebih dahulu. Dan mereka juga pasti sadar, ini duit dari tim FPH bisa possible banget untuk tim operator. Iya, iya. Dan ini lu lihat tadi aja di 20 detik awal aja itu Onyx mainnya di belakang semua. Kayak jaga-jaga kalau emang akan ada yang agresif push gitu kan dari APH, tapi ya karena nggak ada siapapun yang melakukan overpick dari Action PH, membuat Onyx langsung mengambil keputusan untuk melakukan rotasi ke arah B main, dimana yang dari tadi tuh udah dijagain, udah dikontrol sebenarnya sama Elmimor sama Shiro, tapi Zero Point sudah dikeluarkan. Oh, kasih presence di B, apakah dia akan muter lagi ke B? Ke A maksud gua. Nah, karena tadi si Severin tuh udah kasih presence gitu di arah A main, terus dia tiba-tiba datang ke arah B, ngelempar 0 point gitu kan untuk kasih presence-nya ke arah B. Tapi apakah itu akan menjual? Karena kalau gue dilihat dari minimap Action PH, gak ada yang melakukan rotasi sama sekali. Mereka semuanya standby. Udah ada satu smoke bahkan yang dikeluarkan sama Aryu untuk melakukan delay lagi ke arah Onyx Jeep. Tinggal menunggu timing flash, dan flash keluar langsung smoke, gak connect karena siapapun di generator masih ada Aryu, gak ada yang kecek, dan Shiro masih menang duel tapi terkena recon. Mana FPS coba masuk dapetin 2 kill, 3 kill bahkan dari Shiro, dia itu berhasil dapetin 1 kill juga. Tapi masih ada si Slasher, duelnya diadu lagi, dan masih ada Elmimor dengan Guardian, tapi sayangnya gak berhasil dieksekusi oleh Onyx G, membuat Action PH yang kembali mendapatkan round tersebut 10-8 dan Action PH gak masuk Baiko Cycle. Iya, gue kira itu bakal huge banget untuk tim Onyx. Mereka walaupun dia nggak kemakan ya fake-nya yang tadi lu bilang. Kenapa? Karena alarm bot masih aktif, turretnya nggak dihancurin di B, masih nyaman banget, dan 30 detik. Itu masih terlalu lama. Jadi maksudnya FPS tuh masih bisa sadar juga kalau tim Onyx ada possibility untuk masuk ke arah A juga. Dan ya mereka nggak bisa dapetin advantage yang besar walaupun kelihatan Shiro udah bagus banget dapetin entry-nya. Dan karena round barusan tim Onyx yang harus bermain dengan 4 pistoron, 1 Bloodstorm di tangan seorang monyet. Ya, walaupun ini mungkin sedikit kurang dari segi firepower, tapi apapun masih bisa terjadi. Monyet dapetin 1 kill, Judge-nya nongol, dapetin 2 kill, tapi langsung ada trap dari Severin dan swing lagi. Oh, Ember FPS, dia harus hati-hati. Oh, untungnya ada fragment yang dibuka dari seorang Severin ternyata. Jadi nih kayaknya nggak bisa dikomit dan Severin langsung lari. Resurrection dibuka, 3 lawan 4 kembali. Onyx at least di sini punya space yang sangat besar di arah B. Yang penting ngeplan kata Onyx G. Coba untuk masuk dan dikasih shorty, tompo depan muka dari Georgie ke arah Severin. Masih ada si Slasher, dapat di Shiro Detio. Si Slasher tapi saya harus tumbang di tangan Iman FPS dan menjadi 10-9. Kalau bilang memberikan economical damage, enggak juga, karena Action PH masih ada 3 pemain, jadi masih sehat walafiat. Dan sekarang menurutku malah Onyx G penentuannya di round ke-20 ini sih, Bot. Karena kalau mereka kalah di sini artinya jadi 10 sama, dan di round ke-21-nya Onyx G nggak punya ekonomi yang stabil, nggak punya ekonomi yang signifikan gitu. Iya, bisa masuk Baiko Cycle. Iya, betul banget. Bisa masuk Baiko Cycle, minimal mereka harus dapetin planting. Dan masalahnya juga dari tim FPH, mereka masih nabung itu punya ultimate. Mereka bener-bener nggak pakai dan pasti harus ada tactical timeout. Masih ada ultimate dari FPH yaitu Hunter's Fury, bisa nge-counter itu compang-camping. Mungkin like shield. Wah, sekarang aja lihat Elmimor udah pakai Guardian. Walaupun Guardian dia juga rasa-rasa rasa-rasa headshot mantap gitu, jago juga kan. Balik lagi, masih ada Georgie yang dinamis, walaupun kelihatannya bakal dipasang di Arabi bermain dengan pasif. Walaupun gua kayak ya untung juga lah buat Onyx sebenarnya, ini kasih pasif gitu. Operator pasif nggak dinamis, apalagi Onyx tuh sering bolak-balik. Ya, tidak ada pergerakan pick yang ofensif gitu kan dilakukan oleh Action PH yang membuat Onyx G
sudah melakukan inisiasi. Severin bermain dari arah catwalk. Dia sendirian, ready no comment sepertinya. Dan memberikan distraction sih menurut gua. Tapi kita lihat nih, distractionnya apakah akan ngejual atau tidak. Dan itu udah distraction yang gue maksud sudah datang dari 0 komennya. Pada fokus ke arah Amen. Hunter's Fury keluar, tapi belum masuk ke dalam, terkena reveal dari Onyx Monyet. Tapi Aryu masih bisa dapetin satu kill bersama dengan Amen FPS. Amy mau juga dapetin satu kill, tapi di wall. Oh my god, Severin gak bisa masuk karena ada wall yang dikeluarkan oleh Amen FPS. Dan Monyet pun tumbang. 1v2 situation, masih ada Severin. 1v1, 0 point dikeluarkan, terkena detect. Masih ada satu flash yang bisa dimainkan mungkin. Dan flashnya keluar. Masih bisa dimainkan Severin! Once again, the IGL himself membuktikan kalau IGL nggak cuma nge-strat dan juga nge-hold. Karena IGL juga bisa nge-clutch. Ini gila sih, padahal flashnya udah di-dodge loh. Gila, ini udah di counter gila-gilaan. Semua setup yang dimiliki oleh Onyx udah kelihatan di counter. Kenapa? Udah keluar ada smoke di arah A, ada barrier off. Severin, can you imagine this? 3 kali clutch dalam satu game dan multiple kill, bukan satu lawan satu, multiple kill. Oh my god, this guy best version of Severin. Dia ngangkat anak-anak muda ini yang lagi loyo. Tapi balik lagi, dia benar-benar stepping up. Dia kasih tahu kalau IGL tuh ya bukan hanya nge-call doang, dan dia kasih kesempatan. Maksudnya dapat kesempatan, dikasih space dan dia bisa stepping up. Wow. Severin diajak himself, tapi sudah ready masuk sepertinya eksekusi sudah boleh nggak kena. Dan itu dia, sekali lagi eksekusi maju cepat dilakukan, lockdown dikeluarkan, tidak ada Hunter's Fury untuk bisa menghancurkan lockdown tersebut. Coba ready recon, ada recon di sana udah berhasil dihancurkan oleh Monyet, tapi Georgie somehow masih bisa dapetin Severin. Dan ada satu rifle yang bisa dimainkan karena Severin sudah tumbang, jadi bisa dipakai oleh temennya. Recon coba dibalas, lagi ready jadi Arjuna. Sudah ada From the Shadow juga dilakukan oleh Aryu, tapi Batman mendapatkan Elmimor. Hunter's Fury coba dikeluarkan, coba untuk mendapatkan satu kill, tapi Shiro berhasil tumbang. Kamunya coba bertahan, tapi dia harus tumbang di tangan Georgie. Last player standing dari Aces Laser juga berhasil tumbangkan oleh Action PH 11-10. Oh my god, dan bahkan kalau gua tidak salah, Onyx kayaknya nggak punya ekonomi deh, Ben. Iya, ini pasti loss bonusnya udah muter lagi, apalagi di round sebelumnya lagi, round ke-20 itu hanya Severin yang hidup. Ini pasti a bit disaster. Iya, walaupun mereka lihat spike plan, ini sulit banget. Ini bagus banget recon yang dibuka. Georgie bisa dapetin wallbang, eksekusinya mantap, paranoia-nya connect, dan iya, Georgie dapetin timingnya. Dia bisa stepping up untuk tim PH. Ya, Onyx barusan kayak gimana ya? Ya mereka udah bagus setupnya, mereka udah tahu Hunter's Fury di round sebelumnya udah nggak dipakai, dibuka lockdown, kelihatan nyaman, tapi lagi-lagi mereka nggak dapetin value tersebut, malah mereka yang keculik dari Recon. Menurut gue tuh MVP-nya salah satunya tuh Recon sih. Iya, tapi 11-10 seperti yang udah kita bahas, di mana Onyx nggak punya ekonomi untuk melakukan full buy, artinya mereka akan bermain eco. Bermain dengan hanya bermodalkan Sheriff, tapi yang kita tahu Sheriff dari Onyx patut diwaspadai, patut di-respect karena begitu tajam Sheriff dari pemain-pemain Onyx, tapi udah ada smoke yang dilakukan, coba masuk mengisi ke arah market, coba bertahan lagi di arah backside-nya dari Abad. Ada satu kill, gagal didapatkan upaya oleh Monyet, malah Georgie berhasil dapetin killnya ke arah Onyx Monyet. Apakah dia akan keluar dari smoke? Tapi Georgie melihat udah ada Shiro di arah market, dan Iman FPS akan coba untuk melakukan pemotongan. Ada terakhir yang terjadi, terkena flash, coba dikejar oleh Ucil Frankie, tapi gagal dapetin killnya. Sayang sekali, dan Iman FPS mendapatkan kill lagi ke arah Slasher, membuat dirinya hanya membutuhkan satu tim korup saja untuk mempunyai restoration, dan 11 sama. Siapakah yang terlebih dahulu menyentuh angka match point? Karena menurut gue nyentuh angka match point duluan akan lebih aman duluan, Bro. Iya, especially emang dari tim APS mereka kuatnya di defender side. Ini map pilihan mereka. Mereka punya kesempatan untuk ngebalikin setelah ketinggalan. Onyx pertanyaannya,
respon apa yang akan mereka berikan. Sepertinya mereka akan again and again masuk ke arah B dengan cepat, setup, dash masuk dari seorang monyet, lockdown dibuka, pressure-nya akan terasa. Semua tergantung dari Abatman. Trade kill-nya nyala. Abatman apakah bisa nahan atau tidak? Monyet dapat 1 kill penting. Lockdown-nya gagal. 4 lawan 3 dan APH dipaksa untuk melakukan retake. Oke, 3 lawan 4, side-nya ditembus. Ini utility post plan-nya masih ada loh dari Onyx G. Dia tuh kayak drone-nya masih bisa dikeluarin, terus masih ada 2 shock dart juga yang bisa dipakai. Smoke menutup arah stairs, ada turret juga dari Amimor. Ketahuan satu pemain bermain turret kontak, coba diseng dan ada si Slicer masih di threat. Gunakan tapi 3 lawan 2. Shock dart-nya connect sedikit. Coba di wallbang terus, heal diberikan, terkena scan. Oke, 3 lawan 3 ternyata. Tapi masalah Georgie darahnya udah low banget dan gak bisa di-heal oleh Eman FPS karena dikasih heal ke diri sendiri. Dan maunya dapetin kill bersama dengan Limor juga, dan Eman FPS masih bisa bertahan. Obvious Eman FPS. Oh my god, ini tidak punya waktu. ODG harus secure match point terlebih dahulu. Oh my god, heartbreaking. Ya tapi bener, poinnya gue suka sama apa yang lu sebutkan tadi. Utility dari Onyx masih banyak banget untuk ngedelay. Smoke yang dibuka si NC Slicer juga lama banget di arah stair, 18 detik. Jadi mereka keluarin 2 shock dart. Bahkan jetnya seorang Georgie yang di restoration aja kena 2 kali shock dart, sisa 80 HP. Walaupun ini emang kelihatan clean, Onyx kayak miskoordinasi. Mereka kayak ada yang nge-pick sendirian, mereka ada yang pasif sendirian, tapi in the end ente momen untuk APH. Mereka nggak punya waktu karena delaying power dari tim Onyx impactful. Ya, dan sekarang memang di sini match point secure oleh Onyx gitu. Tapi kalau kita lihat masih bermain dengan 2 Spectre, bermain dengan Blastor. Oke, dash masuk, masih ada turret yang udah berhasil dihancurkan, ditutup lagi pintunya. Abdrop naik ke tower, satu pemain masih diapakan dari tapi masih ada threat kill dari Abatman di arah backside. Bakal coba diinvasi Arabinya. Abdrop lagi sekarang dari Johnny coba untuk membalas tapi masih dijilat oleh si Slicer. Severin masih bisa dapetin 1 kill ke arah Abatman. 1v4 situation. Spike sudah terpasang. Once again, masih ada 1 shock dart, masih ada no comment juga bersama dengan Oldron. Ketahuan pemain terakhir di mana kena tag juga, tapi harusnya Onyx akan bermain dengan sangat disiplin. 1v4 situation, ini bisa dibilang impossible clutch. Ditambah waktu terus berdetik, semua delay power, delay util sudah dikeluarkan sama Onyx G. 0 point juga keluar, recon juga keluar. What you gonna do Aryu? Kiri kanan depan kulihat saja mau ke arah mana. No way he gonna clutch this, dan Onyx G menutup map pertama dengan angka 13-11. Iya, setiap detik yang dikeluarin Arius semakin persentase dan persenan Onyx yang nge-closing 1 lawan 4. There's no way he can do. Oh my god, itu udah